Hari ini seperti biasa di acara kita yaitu Nuansa Fajar dan alhamdulillah pagi hari ini kita sudah bersama narasumber yang hadir melalui Zoom kami pagi ini di acara Nuansa Fajar. Kita akan bersama dengan topik esensi hijrah dan peningkatan kualitas diri bersama Dr. Haji Wahyudin Hafid LCMA, dosen FAI UMI, pembina pesantren UMI Darul Mukhlisin Padang Lampe, Pangkep. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Suara saya Ustaz? kedengaran, Bu? Alhamdulillah kedengaran Pak Ustaz. Iya, Ya, dengan alhamdulillah baik. ya. Iya. Apa kabar Pak Ustaz pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga juga di sana semuanya sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz, kita bicara esensi hijrah dan peningkatan kualitas diri. Mungkin bisa Ya, diberikan siap. tausiahnya kepada pendengar kita pagi hari ini dan kita akan mengajak juga pendengar untuk bergabung melalui telepon kami 0811 400 9250. Silakan Pak Ustaz, esensi hijrah dan peningkatan kualitas diri. Baik. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dan pendengar setia Nuansa Fajar, Radio Republik Indonesia RRI Makassar, di mana saja berada, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, yang insya Allah semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di subuh Jumat yang penuh berkah ini, kita kembali dipertemukan dalam acara Nuansa Fajar RRI dengan topik esensi hijrah dan peningkatan kualitas diri. Para pemirsa dan pendengar sekalian dirahmati Allah, bahwa sebagaimana yang lazim kita maklumi bahwa alhamdulillah saat ini kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah 1448 Hijriah, yang hari ini juga merupakan hari Jumat pertama ya di tahun baru Islam. Tentu dengan peringatan tahun baru Islam ini yang secara historis selalu mengingatkan kita kepada satu peristiwa hijrah Rasulullah Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Tentu peristiwa-peristiwa seperti ini di dalam kehidupan kita memang sebagai sebuah sunnatullah. Pergantian waktu itu adalah bahagian dari sunnatullah. Dari menit ya menjadi jam, hari, bulan, tahun. Ya, yang paling pasti dan paling penting bagi kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari setiap peristiwa dan momen yang terjadi dalam kehidupan kita. Para pemirsa dan pendengar sekalian, bahwa secara historis ini, sekali lagi bahwa ketika kita memperingati pergantian tahun bulan Islam, ya, dan berbicara tentang hijrah, maka ini ingatan kita selalu kembali kepada hijrah Nabiullah Muhammad SAW dari Makkah dan ke Madinah. Dan hijrah ini merupakan tonggak awal dari peradaban Islam yang luar biasa, yang dari situ lahir ya civil society, masyarakat madani yang senantiasa diridai dan di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang hijrah, ya, untuk masa kekinian kita, ya, kita antar dulu bahwa kita dapat menemukan kata hijrah dalam Al-Quran ini sebanyak 31 kali dengan berbagai derivasi dan penggunaannya. Ya. Ya, misalnya kita bisa baca dalam surah An-Nisa ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan di atas mungkin kelapangan dan keluasan rezeki. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kalau kita menelaah lebih jauh tentang makna hijrah yang baik-baik yang kita temukan, kita baca dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menemukan makna bahwa hijrah itu ada dua hal di sana. Yang pertama, kita bisa memaknai hijrah sebagai hijrah makani. Ya, hijrah makani ini artinya perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ya, dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ini bisa kita maknai juga tadi secara historis menjadi ya contoh bagaimana Rasulullah dari situasi Mekah yang kurang mendukung perkembangan dakwah, beliau berhijrah ke Madinah dan di sanalah Islam berkembang dengan baik. Nah, jadi dalam kehidupan kita boleh saja kita ya ada orang-orang yang membutuhkan hijrah makan ini, hijrah tempat, ya berpindah dari satu lokasi yang tidak mendukung perkembangan agama dan pencarian rezekinya, kemudian dia merantau dan berhijrah ke tempat yang lain. Itu juga bahagian daripada hijrah. Ya, itu hijrah makani. Atau ada seseorang yang katakanlah meninggalkan kampung halamannya untuk menuntut ilmu, yang dimana tempat itu dianggap jauh lebih berpeluang untuk mengembangkan diri dan menuntut ilmu lebih baik. Makna hijrah yang kedua adalah hijrah maknawi. Dan ini nanti yang menjadi esensi daripada bagaimana kita melakukan transformasi spiritual dan sosial. Jadi hijrah maknawi ini adalah hijrah atau yang kemudian kita maknai dengan meninggalkan. Jadi tadi kalau hijrah maka ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka hijrah maknawi ini ya itu lebih cenderung bermakna kepada meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Itu bisa kita tangkap dari satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, al-muhajiru man hajara manuhiya anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat hijrah yang sebenarnya. Bahkan dalam Al-Qur'an juga disebutkan warruju safahju, dan hal-hal yang buruk ya, dosa itu hendaklah kalian tinggalkan. Jadi ada ya perpindahan dari satu situasi ke situasi yang lain yang jauh lebih baik. Ya, yang kemudian kita sebut dengan transformasi spiritual. Ya, jadi dari satu keadaan di mana sebelumnya ya kita kurang taat kepada Allah, dengan momentum hijrah ini ketaatan kita semakin baik dan semakin berkualitas. Para pendengar nuansa fajar dari yang kami hormati, lebih jauh kalau kita ingin mengurai apa yang sebaiknya kita lakukan ya dalam rangka peningkatan kualitas diri kita dengan memaknai esensi hijrah ini. Jadi ada 4 hal yang perlu kita benahi ya supaya ada peningkatan kualitas diri dengan hijrah ini. Yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah. Ya, jadi perubahan keyakinan kita. Ya, yang boleh jadi selama ini ya masih banyak yang salah dalam memahami keyakinannya kepada ajaran agama kita. Salah keyakinan ya. Atau bahkan cenderung jatuh kepada paham-paham yang sesat. Ya, ini perlu kita luruskan dan perlu kita tinggalkan ya paham-paham yang seperti keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari nilai-nilai dan ajaran Islam yang sebenarnya. Ya, katakanlah ya sebagai contoh ya, di sebahagian masyarakat kita ya katakanlah dengan bulan Muharram ini masih ada yang kadang menganggapnya sebagai ya istilah bahasanya ya, bulan tacipi ya, bulan apa istilahnya ya. Ya. Itu semua ya bulan-bulan yang kemudian mereka enggan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial ya. Nah, Ya. itu padahal itu di dalam Islam tentu tidak ada istilah hari dan bulan sial ya. Mhm. Kemudian kedua, para pendengar setia Nuansa Fajar adalah hijrah fikriyah. Ya, perubahan mindset kita. Ya, cara pandang kita terhadap sesuatu. Ini juga ya harus kita rubah ini. Katakanlah secara sederhana bagaimana cara pandang kita terhadap dunia ini. Ya, terhadap harta yang kita miliki ya, terhadap jabatan yang kita miliki ya. Ya, sehingga
ketika Allah memberikan keluasan kepada kita baik dalam bentuk keluasan rezeki atau amanah jabatan, itu kemudian kita manfaatkan ke arah yang lebih baik, ada peningkatan ya. Kemudian yang ketiga ada hijrah amaliyah, ya, perubahan dalam cara kita beramal, Ya. ya, terutama dalam kaitannya dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Ya. Ya, katakanlah bahwa selama ini ya katakanlah sholat kita masih sering tidak tepat waktu. Ya. Ya, dengan hijrah ini, momentum ya tahun baru Islam ini, sholat kita upayakan lebih baik lagi ya di awal waktu, dan kalau perlu ya bagi laki-laki itu tentu dilakukan dengan berjamaah di masjid. Ya. Ya, ya. Amalan-amalan yang selama ini ya dari segi amalia kita masih banyak eh, berkutat pada hal-hal yang wajib semata. Dan sekedar melakukan itu, maka dengan momentum hijrah ini kita mencoba meningkatkan itu, bukan sekedar melaksanakan menggugurkan kewajiban, tapi juga kita coba naikkan levelnya ya ke arah dengan melakukan hal-hal yang sunnah di dalam kehidupan kita. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang keempat, para Ya. pemirsa, para pendengar, adalah hijrah sulukiyah. Ya, perubahan karakter, Ya. ya, perubahan sikap di dalam kehidupan kita. Ya, terutama tentu dalam interaksi sosial kita ya kepada masyarakat ini, bagaimana kita ya di kantor, bagaimana kita di jalan, bagaimana kita di pasar, ya, bagaimana kita di rumah tangga, dan secara umum ya perlu ada perubahan-perubahan yang boleh jadi selama ini katakanlah ya, cara berbicara kita masih lebih banyak ya Ya. menyakitkan orang lain dibanding mendatangkan ya kedamaian. Nah, itu kita coba rubah ya, sifat-sifat yang masih melekat, yang negatif, yang akhlak-akhlak yang tidak terpuji, itu kemudian kita secara proses dan pelan-pelan kita coba tinggalkan, dan kita beralih kepada akhlak-akhlak yang terpuji dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu kira-kira ya makna ya esensi hijrah yang kaitannya dengan peningkatan kualitas diri, bahwa dengan hijrah ini merupakan momentum yang baik untuk kita uh, melakukan perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Tentu ya kaitannya dengan bagaimana meningkatkan kualitas ya hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan juga bagaimana memperbaiki kualitas hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas kita. Ya, Ya. begitu barangkali, Mbak. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustaz, dan silakan sahabat budaya yang mau bergabung di 0811 409 250. Kami nantikan teleponnya di pagi hari ini. Ada Pak Marsuki Yusuf. Assalamualaikum Pak Marsuki Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya Pak silakan Pak. Ustaz, saya senang sekali, tapi ini pertanyaan saya mungkin agak menggelitik. Begini misalnya begini, ada orang berkeluarga, katakanlah beristri, toh? Tetapi tadi istrinya itu kurang bagus kelakuannya, kemudian dia kawin lagi, apakah ini termasuk juga hijrah? Itu pertanyaan saya. Oke. Kemudian dalam sejarah hijrah itu ada kan orang dia hijrah karena dia mengikuti sesuatu, niatnya beda, bukan karena agama. Sehingga Rasulullah mengatakan, apa yang kau niatkan itu suami kau dapat. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsuki Yusuf sudah bergabung di pagi hari ini. Silakan mungkin dijawab dulu Pak Ustaz untuk pertanyaan dari Pak Marsuki Yusuf di Telkom Mas. Ya. Baik, makasih banyak Pak Marsuki Yusuf atas pertanyaannya pada subuh hari ini. Saya menjawab dulu hal yang kedua, Pak. Bahwa memang saat ini kadang lagi tren ini istilah hijrah. Ya. Ya, dan bahkan ya di media sosial ini sering sekali kita mendapatkan ungkapan ini. Jadi perubahan-perubahan yang instan ya dari seseorang kepada hal-hal yang sifatnya seremonial sebenarnya. Ya, inilah sebenarnya. Jadi kalau kita ingin kembali kepada
makna hijrah itu sendiri, bahwa pada hakikatnya hijrah itu bukan hanya sekedar perubahan gaya, ya, bukan perubahan seremonial, ya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mampu memahami esensi hijrah itu dengan melakukan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan ibadah dan sosial kita. Ya, jadi bukan hanya sekedar katakanlah, oh, mohon maaf ya, katanya hijrah hanya sekedar berganti profil di WA, katakanlah seperti itu ya. Iya, iya, Ya, iya. atau misalnya ya paling tidak berganti pakaian ya, yang katakanlah ya sebelumnya meskipun itu bagus ya, artinya kalau misalnya dari yang sebelumnya tidak berhijab kemudian menjadi berhijab itu bagus. Tapi itu hanya bahagian dari kecil dari esensi hijrah yang sebenarnya. Ya, jadi tentu ketika kita ingin melakukan sesuatu, tentu landasan agama jelas. Nawaitunya itu yang menjadi landasan utama. Innamal a'malu binniyat. Bahwa perubahan-perubahan, ya, peningkatan-peningkatan kualitas diri yang ingin kita lakukan itu memang didasari memang semangat lillahi ta'ala untuk kita semakin dekat dengan Allah. Bukan karena ingin mencari popularitas atau hanya sekedar mendapatkan tepuk tangan pemirsa dan seterusnya ya, atau sekedar mendapatkan followers misalnya ya, hanya sekedar hal-hal yang sifatnya duniawi seperti itu. Itu satu. Jadi memang harus memang juga dari setiap amalan-amalan yang kita lakukan, tentu sangat penting kiranya kita memperhatikan bagaimana kita bertolak ini dari niat yang kita lakukan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini tentu kasus yang ya boleh jadi ada yang Iya, seorang suami yang mendapati istrinya dalam kondisi akhlak yang buruk. Ya, iya, artinya ini saya pikir anak kasustik, dan kita memandang rumah tangga itu sebagai apa gitu, iya, ya. Ya, apakah hanya sekedar berganti dari satu ya suasana ke suasana yang lain tanpa ada kesabaran dan ya keinginan kita untuk sama-sama memperbaiki diri. Ya. Dan kalau kita kembalikan kepada esensi hijrah itu sendiri, bahwa kalau kita ingin melakukan perubahan-perubahan, ya paling tidak yang paling penting juga dulu bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah saya juga sudah layak ya untuk ya dan sudah berubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang lain ya, atau paling tidak pasangan kita. Jangan-jangan masalahnya ada pada kita. Ya, itu satu ya. Jadi itu. Kalaupun ternyata dalam prosesnya ada yang ganjal dan kurang sesuai dengan, katakanlah kita sudah menganggap diri kita ini berada pada posisi yang benar, maka tentu kan ada agama yang menjadi acuan kita. Yang katakanlah dari setiap problem rumah tangga itu kan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu tuntunan itu. Wasta'inu bis sabri was shalah. Ya, jadikanlah ya sabar dan sholat itu sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Jadi ini sangat penting untuk kita miliki, termasuk dalam mengarungi rumah tangga, bahwa tidak serta-merta asal ada sesuatu yang kita tidak sukai lantas kemudian pilihannya adalah meninggalkan ya, atau beralih ke yang lain. Ya, iya, tentu butuh kesabaran ya, dan sekaligus doa ya. As-sholat di sini bisa bermakna dengan sholatnya langsung, juga bermakna doa-doa kita, karena yang memiliki hati manusia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menggenggam hati manusia ini adalah Allah. Ya, boleh jadi dengan doa-doa kita yang mungkin selama ini juga kita tidak kurang mendoakan ya. Sehingga tidak terlalu banyak perubahan yang kita harapkan, tapi coba kita naikkan levelnya dengan hijrah ini, dengan tahun baru ini, ya kita minta kepada Allah jauh lebih serius ya, untuk sehingga terjadi perubahan-perubahan sebagaimana yang kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, Ibu. Ya. iya. Baik, Pak Ustaz, kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Ada yang menelpon di pagi hari ini. Iya, Assalamualaikum, Nuansa Fajar. Iya, halo. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. oke lah. Dan nompo di Jene Ponto. Iya, tapi Oke. bisa Insyaallah ini bertanya tentang terasa. sholat ini.
Boleh, silahkan. Ini kan peningkatan kualitas diri. Silahkan tentang sholat. Ya. Ya, saya ini bertanya Ustaz, pertanyaan pertama. Apa boleh itu Ustaz kalau imannya itu membaca Al-Fatihah, apakah kita itu boleh bersama membacanya Al-Fatihah? Karena kalau biasanya kalau maaf, kurang kedengaran ya. Nanti saya ulangi mungkin, silakan Pak Ustaz. Iya. Oke. Boleh. Ustaz, apakah boleh kita itu makmum di belakang itu boleh bersamaan membaca Al-Fatihah bersamaan dengan imam? Karena kalau tidak bersamaan itu makmum biasa di belakang tidak fokus membaca Al-Fatihahnya. Kalau kalau apa betul itu boleh bersamaan imam membaca Al-Fatihah. Iya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Harus imam duluan. Dan pertanyaan kedua itu Ustaz, biasanya itu kalau hari Jumat itu apa betul itu Ustaz, kita boleh tidak salah sunat tapi kita langsung duduk saja kalau imamnya sudah ada di atas mimbar, ada yang membaca apa kita boleh langsung duduk baru membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar untuk mengganti sholat sunnah katanya. Apa boleh membaca begitu Ustaz? Itu saja Ustaz nanti. Iya, baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini 2 pertanyaan Pak Ustaz. Yang pertama tadi mungkin boleh tidak membacakan atau membaca surat Al-Fatihah pada saat berjamaah atau sholat berjamaah bersamaan dengan imam atau harus di belakang begitu pada saat membaca Al-Fatihah itu. Silakan Pak Ustaz. Ya. Baik, terima kasih banyak Numpuk atas pertanyaannya. Ini persoalan fikih ya. Iya. 2 hal yang ditanyakan ini persoalan fikih. Pertama terkait dengan bacaan Al-Fatihah bagi makmum. Ya, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ya terhadap kapan sebenarnya makmum itu sebaiknya membaca Al-Fatihah. Yang pasti umumnya ya sepakat bahwa kalau sholatnya adalah sholat yang sirri, ya duhur dan asar yang dimana imam tidak membesarkan suara, tentu satu kewajiban ya bagi seorang yang sholat itu adalah membaca surah Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Ya. Namun ya ulama berbeda pendapat tentang pembacaan surah Al-Fatihah atau membaca surah Al-Fatihah bagi makmum ketika sholatnya itu jahriyah atau sholat maghrib, isya dan subuh di mana imam membesarkan suaranya. Ya, di antara pendapat yang ada bahwa ya pertama ada yang mengatakan bahwa ya karena esensinya sebenarnya adalah kalau kita membaca dalam Al-Qur'an wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an hendaklah kalian diam dan mendengarkan ya. Maka kalau itu dijadikan sebagai dasar maka ya kita hanya menyimak bacaan imam sembari boleh kita membacanya ikut di dalam hati. Itu satu ya. Jadi kita mengikutinya tapi tidak melafazkannya karena boleh jadi itu bisa mengganggu bacaan imam yang ada di depan. Iya, oke. Kemudian yang kedua, sebagian berpendapat bahwa ada yang menggunakannya setelah imam membaca Al-Fatihah ya, waladhdallin amin, barulah kemudian ya makmum itu membaca Al-Fatihah. Ya, sehingga dalam banyak catatannya imam yang baik, yang cerdas, yang paham tentang hukum biasanya itu tidak langsung membaca surah-surah. Ya, dia berhenti dulu sejenak, ya ada jeda sebelum dia membaca yang surah-surah setelah surah Al-Fatihah. Intinya jemaah sekalian para pemirsa bahwa ini terjadi perbedaan pendapat ulama, ya bahkan boleh jadi tanpa membaca pun ya hanya sekedar menyimak kalau kita sholat berjamaah, ini tuh tidak jadi masalah ya. Kenapa? Karena memang dalam konsep berjamaah bahwa bacaan kita juga sudah ditanggung oleh imam. Jadi ini ada pilihan-pilihan saja Pak. Artinya kita selama ini mengamalkan yang mana dan insya Allah semuanya punya landasan dan tidak salah ya. Itu satu ya. Terkait yang kedua tentang sholat sunnah qabliyah Jumat. Ya, sholat sunnah ini juga sama dengan yang tadi
ini ada terjadi perbedaan pandangan ulama. Nah, ada yang menganggap tidak ada itu, ya, ada yang menganggapnya ada karena sholat Jumat itu dianggap sebagai bahagian daripada pengganti sholat duhur. Yeah. Ya, maka yang saya pahami sepanjang pengetahuan saya bahwa ya kita menganggap ada sholat sunnah qabliyah sebelum Jumat. Yeah. Ya, bagaimana ketika khatib sudah ada di atas mimbar, ya, sudah menyampaikan khutbahnya, maka ya dalam satu riwayat, ya, dan ini saya tidak salah ingat, bahwa pernah suatu saat ada seorang sahabat, ya, Rasulullah sudah berada di atas mimbar, kemudian dia langsung duduk, ya, maka Nabi mengatakan salatlah 2 rakaat. Ya. Yeah. Nah, tentu dari sini ulama memberikan tuntunan bahwa sholat yang kita lakukan ini, ya, bahasanya bukan dipercepat, ya, beda itu dipercepat dengan diperingan, ya, dalam artian diperingan itu artinya kita baca, ya, sesuai dengan, ya, kadar bacaan yang tanpa berlama-lama, ya. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah juga itu bahagian daripada ibadah sholat Jumat, ya. Wallahu alam, seperti itu, Pak, ya. Jadi kalau memang kita menganggap ada qobliyah Jumat, silahkan. Kalau memang tidak ada masalah, ya. Oke, Pak Ustaz, ada iya. Ada penelpon berikutnya dari Mangka di Pangkep, Pak Ustaz, kita coba terima lagi penelpon yang terakhir mungkin. Ya, silakan dari Mangka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Mangka silakan mungkin pertanyaannya langsung. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Kalau tidak salah tangkap tadi bahwa hijrah itu terbagi 2, secara fisik dengan secara maknawi. Yang saya ingin ketahui, mohon ini Pak Ustadz dan Mbak Anti, bagaimanakah kategori daripada kedua hijrah tersebut, dan apabila kategori tersebut tidak terpenuhi, misalnya apakah kita termasuk orang-orang yang gagal dalam berhijrah? Atas pencerahannya kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ustaz. Baik, ya, sangat baik pertanyaan. Baik, Bapak Demangka di Pangkep. Ya, jadi seperti yang kita sampaikan tadi, memahami literatur ayat dan hadis Rasulullah SAW, kita dapat menemukan bahwa hijrah dapat dimaknai 2 hal, yaitu hijrah makani, yaitu tempat, ya, perpindahan dari satu lokasi yang lain. Artinya juga dalam konteks kekinian kita itu hal itu masih memungkinkan terjadi, ya. Ketika kita berada pada satu lokasi lingkungan, ya, yang kira-kira itu sangat tidak, ya, mendukung, utamanya katakanlah bagi perkembangan keimanan kita, ya, suasana ibadah yang tidak nyaman, apalagi mungkin akan mengganggu perkembangan karakter dan akhlak anak-anak kita, ya, mungkin boleh jadi kita akan mengambil alternatif untuk berpindah ke tempat yang lain. Itu jika memungkinkan, ya, tentu itu tentu dengan resiko-resiko yang akan kita hadapi, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kalau dalam Quran itu kan perpindahan dari satu tempat ini juga dimaknai dalam rangka mencari rezeki. Ya, mencari rezeki. Jadi ketika seseorang merasa bahwa di kampung halamannya dia agak susah berkembang, ya, katakanlah, ya, dengan status yang dia miliki rasanya, ya, agak berat untuk mencari penghidupan, ya, kemudian dia mencoba merantau dan berpindah, dan itu juga bahagian daripada ajaran agama. Dan ternyata alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang ketika meninggalkan kampung halamannya kemudian berpindah ke tempat yang lain, ya, merantau, dan ternyata rezekinya ada di sana, ya, dan dia menjadi orang yang sukses. Kemudian, ya, hijrah maknawi, ya, jadi tidak merubah posisi kita secara tempat dan lokasi, tapi yang kita rubah adalah perilaku dan cara pandang kita, ya. Ibadah kita semakin meningkat, ya, kualitas interaksi sosial kita semakin baik, dan seterusnya. Nah, apakah ada konsekuensi kalau itu tidak kita lakukan, ya? Kalau yang pertama hijrah makani ini tentu sangat kasuistik, ya, istilahnya, ya, tergantung siapa yang menghadapi situasi itu, apakah ingin berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau kita memaknai hijrah maknawi, itulah yang harus kita lakukan setiap waktu dan setiap kesempatan. Ya, harus ada peningkatan kualitas diri kita sebagai seorang mukmin, ya. Seringkan kita mendengarkan satu ungkapan, barang siapa yang hari ini, ya, lebih baik daripada kemarin, maka itulah orang yang beruntung. Ya, siapa yang hari ini sama saja dengan kemarin, maka itulah orang yang merugi, ya. Kenapa rugi? Karena rugi waktu, rugi, ya, tenaga, ya,
dan tentu rugi umur. Kata ahli bijak mengatakan, siapa yang hari ini jauh lebih buruk daripada kemarin, ya terjadi penurunan drastis, maka itulah orang yang celaka. Maka dengan demikian bahwa kita ingin sebagai seorang muslim yang baik adalah bagaimana kita berupaya untuk selalu melakukan peningkatan kualitas diri, terutama sekali lagi kaitannya dengan bagaimana membangun hubungan kita dengan Allah lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan dan membangun hubungan sosial kita yang jauh lebih baik. Saya pikir begitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak. Baik, Pak Ustaz, mungkin di penghujung acara kita kesimpulan dari topik kita esensi hijrah dan peningkatan kualitas diri. Silakan, Pak Ustaz. Terima kasih, Bu. Baik, para pendengar setia Nuansa Fajar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan momentum peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah ini, mari kita jadikan sebagai satu momen yang penting untuk kita kembali memperbaiki kualitas diri kita, ya, melakukan perubahan-perubahan yang signifikan di dalam kehidupan kita, sehingga tentu kita menjadi muslim yang jauh lebih baik ya di masa-masa yang akan datang. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, ya ada banyak hal yang bisa kita lakukan, ya perubahan-perubahan itu, baik yang kaitannya hubungan kita, ya secara keyakinan, secara akhlak, secara ibadah itu kita lakukan peningkatan di dalam kehidupan kita. Ya, dan kalau itu bisa kita lakukan, maka tentu kita lah termasuk orang-orang yang beruntung, yang pada akhirnya ya kita akan ya sampai kepada titik ya dari kehidupan ini kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan tentu selamat nanti dan beruntung di akhirat. Nah, demikian yang sempat saya kemukakan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Dr. Haji Wahyudin Kafi Hafid LCMA sudah hadir bersama kami di Nuansa Fajar. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua di pagi hari ini. Amin. Terima kasih, sampai jumpa Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Makasih Pak Ustaz. Baik sahabat budaya, itulah tadi dialog Nuansa Fajar kita pagi hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Pagi masih bersama Anda.